kalau menurut KBBI itu tuh menulis seakan-akan kita mendeskripsikan opini atau ide kita dalam sebuah rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi intinya kita punya ide nih, terus kita rangkaikan jadi beberapa kalimat, baik tulisan atau tulisan. Itu sebagai cara bentuk komunikasi kita ke orang lain. Dan akhirnya dipahami dan itu bisa dieksekusi idenya. Kayak gitu garis besarnya. Terus gimana nih soal kapan nulisan lebih lanjut? Kita next ya. Nah, tujuan nulis itu sebenarnya macam-macam ya, tapi cuma 3 yang paling umum. Pertama, memberikan informasi, di mana kita istilahnya tuh informasi itu berfaedah dan bisa mendidik gitu. Ada juga yang memberikan informasi itu sebagai kode, beberapa tulisan yang ditulis sama orang-orang atau tentara sezaman PD2 atau Perang Dunia I ya, pakai mesin ketik Enigma. Nah, itu contohnya tuh. Terus ada yang bujukan atau promo, ini biasanya promo-promo yang menggoda kayak promo, kita bisa lihat kayak contohnya promo pizza, dan bahkan yang paling parah dan paling urgent banget itu promo judi gitu ya. Ya gacor kakak, kakek Zeus marah nih. Kalian cuma butuh 30K bisa top up. Nah, itu contoh promo ya, promo yang sesat tapi dan bisa menghibur. Menghibur itu lewat meme atau tulisan-tulisan cerpen gitu. Oke. Terus apalagi ya? Kita lihat fungsi menulis. Nah, fungsi itu sebenarnya menata ide kita lebih tepatnya. Jadi kita lebih bagus dan lebih jelas dan seenggaknya lebih dimengerti sih. Kalau masih hurufnya singkat-singkat atau yang tadi tuh promosi terselubung tuh yang ya takutnya dapat dolar kuning ya karena ini di live YouTube. Ya yang nggak ngerti singkatan ya. Tapi kalau untuk orang yang mengerti ya pasti langsung nangkap, tapi nggak semuanya tahu. Gitu. Artinya menata dan lebih jelas intinya. Terus ada lagi nih yang namanya menciptakan ide dari imajinasi kita. Misalnya nih kita membuat cerpen tapi cerpennya tuh di luar Nurul. Kayak kita mau ceritain tentang mafianya itu kayak di Italia atau mungkin di Indonesia. Indonesia ada sih kartel, tapi nggak sewah orang Eropa. Tapi bisa diceritain, contohnya Terelie gitu. Terus pengawetan, ini sebagai dokumentasi ya. Kalau kalian nulis seperti yang disampaikan oleh Kak ini ya, Kak Sauki, kalau menulis itu sampai meninggal pun akan tetap dikenang gitu. Ya bukan jejak digital ya guys, tapi lebih kayak kamu tuh menyimpan dokumentasi yang berharga. Karena kalau dalam dunia sejarah nggak ada bukti tulisan itu agak kesulitan untuk arkeologi dan istilahnya tuh arkeologi forensik atau psikologi forensik untuk tahu gitu, atau kedokteran forensik juga butuh yang namanya pesan-pesan, karena kan kita nggak tahu nih apa yang di masa lalu, apa ada teknologi terbaik, entah itu peristiwa Alexandria bisa dibakar itu gimana. Akhirnya kan kita tahu kalau perpustakaan Alexandria itu sebenarnya nggak terlalu dibakar, tapi ternyata lebih tepatnya itu dibakarnya cuma 200.000 dan diganti lagi sama ini apa Julius Caesar kayak gitu, dan penyampaian ide sama kayak informasi yang tadi. Boleh lanjut. Nah, manfaat tulisan itu banyak sih. Contohnya kayak karir tuh, kalau kalian jadi content writing atau jadi peneliti itu sangat membutuhkan tulisan, dan menulis dimanapun dan kapanpun kalian pasti butuh menulis. Mau jadi apapun itu, dan jadi perbankan, kerja di bank juga yang butuh yang namanya hitungan juga butuh menulis. Menulis itu sebagai bentuk
otak kita bisa menganalisis sesuatu gitu dan bisa mengekspresikan apa yang di dalam diri kita. Atau kalau tulisan itu dijadiin tempat curhatan dan itu juga bisa mengurangi rasa stres kita, juga bisa meningkatkan popularitas kalau tulisan kalian bagus, tapi jangan yang kontroversi ya.